Selamat siang dan selamat bergabung untuk para peserta e-seminar nasional hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di e-seminar nasional edukasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa seri ke-50 dengan tema Life as Startup, All You Have to Know About Startup pada hari Sabtu 31 Juli 2021. Dimohon kepada peserta untuk dapat memastikan audio dan video diaktifkan dan pastikan bahwa Anda mendapatkan koneksi jaringan terbaik. Yang terhormat, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, sekaligus dosen pengampu mata kuliah inkubasi bisnis, Ibu Ruslaini, SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Sri Utami Nur Hasanah, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak Kevin Janando dan Bapak Bayu Aji, selaku pembicara pada e-seminar Life at Startup, All You Have to Know About Startup hari ini. Filipus Gulo selaku moderator kita hari ini, seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada e-seminar nasional hari ini. Hadirin sekalian, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Cindy Teresia, mahasiswi semester 6, Program Studi Manajemen sebagai Master of Ceremony e-seminar nasional hari ini, yang akan memandu acara hingga akhir nanti. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara e-seminar nasional hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya, sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Perkenalan diri oleh moderator. Penyampaian materi oleh Bapak Kevin Janando, dan dilanjut oleh Bapak Bayu Aji, selaku pembicara pada e-seminar Life as Startup, All You Have to Know About Startup, yang akan dimoderatori oleh Saudara Filipus Gulo. Tanggapan dari Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Berikutnya, pemberian e-sertifikat oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah inkubasi bisnis, sekaligus pembimbing dalam penyelenggaraan e-seminar hari ini kepada narasumber dan moderator kita, sesi foto bersama, dan diakhiri dengan penutup dengan salam perpisahan. Memasuki acara yang kedua, yaitu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Cara yang ketiga yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah inkubasi bisnis sekaligus dosen pembimbing pada e-seminar hari ini. Kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua STIE Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STIE Kasih Bangsa dan Bapak Ibu dosen dari perguruan tinggi lainnya. Yang saya cintai mahasiswa-mahasiswi STIE Kasih Bangsa dan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi lainnya. Yang saya hormati pembicara kita, Bapak Bayu Aji Pangestu, SPT. Beliau adalah CEO and founder of Smart Kandang. Dan speaker kita yang kedua adalah M. Kevin Gienando Trisna, ex ByteDance and ex Jalan Tikus, Head of SMM Social Media Marketers. Yang saya hormati moderator kita, Filipus Gulo dengan MC Cindy Teresia. Dua moderator dan MC merupakan mahasiswa dan mahasiswi STIE Kasih Bangsa semester 6. Bapak Ibu peserta e-seminar nasional STIE Kasih Bangsa dengan tema Life at Startup, All You Have to Know About Startup pada hari ini yang saya hormati dan saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Marilah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pada jam 14 kita bisa berkumpul di acara yang strategis yaitu e-seminar nasional STIE Kasih Bangsa seri ke-50 dengan tema Life at Startup, All You Have to Know About Startup. Acara ini, e-seminar nasional ini merupakan tugas dari mahasiswa-mahasiswi semester 6 yang sedang mengambil mata kuliah inkubasi bisnis, dan ini merupakan tugas dari mereka. Dan setiap kelompok dari mereka akan membuat e-seminar nasional yang berkaitan dengan pendirian startup atau berkaitan dengan perusahaan rintisan. Sehingga semester 6 akan ada beberapa e-seminar nasional yang akan mereka laksanakan sebagai tugas dari mata pelajaran atau inkubasi bisnis yang sedang mereka jalankan. Dan maksud daripada tugas ini adalah agar mereka bukan hanya mendapat ilmu pengetahuan dan inkubasi bisnis dari dosen pengampu yang mengajar di STIE Kasih Bangsa, tetapi kita harapkan mereka mendapatkan ilmu pengetahuan pengalaman dari para narasumber, para pakar, para millennial entrepreneurs yang memang mendalami, yang menjalankan dan melaksanakan perusahaan rintisan, baik yang sedang maupun yang memiliki pengalaman tentang itu. Sehingga setiap lulus dari semester inkubasi bisnis, minimal mahasiswa-mahasiswi STIE Kasih Bangsa pernah mendapatkan ilmu pengetahuan dari puluhan narasumber di luar kampus STIE Kasih Bangsa yang benar-benar real menjalankan perusahaan rintisan. Karena di STIE Kasih Bangsa, mata kuliah inkubasi bisnis terdiri dari 3 level. Level 1, 2, dan 3, dan setiap level mereka semua harus melaksanakan e-seminar nasional, sehingga seperti yang tadi saya katakan, bahwa setiap semester mereka minimal membuat 4 e-seminar nasional. Kalau ada 3 level, maka mereka akan membuat 15 e-seminar nasional inkubasi bisnis dengan masing-masing minimal 2 narasumber mereka, sehingga mereka akan minimal mendapatkan ilmu pengetahuan dari 30 narasumber di luar dosennya sendiri, sehingga dimungkinkan mereka tentu mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap dibandingkan hanya diajarkan satu dosen dalam hal inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis ini menjadi penting karena STIE Kasih Bangsa ingin mencetak seluruh lulusannya menjadi millennials entrepreneurs untuk membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, membantu keluarga dari mahasiswa-mahasiswi agar
mereka lulusan STKC Bangsa tidak perlu lagi susah-susah mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan, tetap justru mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Biarkanlah lapangan pekerjaan yang sudah ada bisa dipakai oleh lulusan perguruan tinggi lain. Inilah visi misi STKC Bangsa adalah menjadikan lulusannya semua adalah millionaires entrepreneurs dan agar masa depan mereka semakin cerah. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, I-Seminar Nasional STKC Bangsa dengan tema Life at Startup, All You Have to Know About Startup dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH SEMM SPD MPD. Dan selanjutnya, acara inti dari I-Seminar Nasional hari ini adalah penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kevin Jenando, dan dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua oleh Bapak Bayu Aji dengan tema Life as Startup, All You Have to Know About Startup yang akan dimoderatori oleh Saudara Filipus Gulo. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Filipus Gulo selaku moderator kita pada hari ini. Kepada Saudara Filipus Gulo, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, perkenalkan saya Filipus Gulo sebagai moderator I-Seminar Nasional hari ini yang akan memandu acara inti dari I-Seminar Nasional pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa para dosen dan pemateri terlebih dahulu. Yang pertama, yang kami hormati, Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, sekaligus dosen pembimbing mata kuliah inkubasi bisnis pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Filipus. Ya, selamat melaksanakan I-Seminar Nasional hari ini. Ya, baik, Bapak. Bapak, gimana kabarnya, Pak? Baik-baik aja. Semoga kalian lulus semua dengan nilai terbaik ya. Amin, Pak. Amin. Ya, baik. Selanjutnya yang kami hormati, Ibu Ruslaini SEMM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang belum sempat hadir pada saat ini. Kemudian yang kami hormati, Bapak Muhammad Kevin Jenando selaku pemateri pertama. Bapak Kevin Jenando, apakah sudah bergabung? Sudah gabung. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Filipus. Ya, selamat bergabung ya, Pak. Ya, siap meramaikan. Oke, siap. Ya, selanjutnya yang kami hormati, Bapak Bayu Aji Pangestu selaku pemateri kedua pada siang hari ini. Bapak Bayu Aji, apakah sudah bergabung, Pak? Sudah bergabung. Ya, siap. Pak Bayu, gimana kabarnya, Pak? Ya. Ya, selamat bergabung ya, Pak. Ya. Oke, langsung saja ke acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, seminar pada hari ini akan membahas tentang Life at Startup, All of You Have to Know About Startup. Untuk itu semua, tentu sangat membutuhkan informasi, sekaligus upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada acara I-Seminar Nasional hari ini. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya perlu menyampaikan beberapa ketentuan dari acara inti kita, yaitu yang pertama, pemateri masing-masing diberi waktu untuk menyampaikan materi selama 25 menit. Selama pemateri
menyampaikan materi, tidak ada interupsi, dan audiens diharapkan mematikan audionya. Selanjutnya, setelah kedua pemateri menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan pemberian tanggapan oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasih, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Demikianlah peraturan yang akan kita pakai untuk diskusi kali ini. Ya, sebelum pemateri yang pertama menyampaikan materinya, saya ingin membacakan sedikit informasi mengenai pemateri pertama kita, yaitu Bapak Muhammad Kevin Jayanando Trisna. Beliau merupakan seorang social media marketer dan juga CEO SLD Talent Management. Beliau menempuh pendidikan Bachelor of Engineering Information Technology di Universitas Pancasila. Ya, baiklah, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Kevin Jayanando untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Kevin, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Filipus. Sebelumnya, boleh minta tolong dari panitia untuk naikin slide-nya dulu. Belum muncul ya di saya? Ya, sambil menunggu panitia persiapan mungkin. Oke, sebelumnya teman-teman, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mulai seminar online inkubasi bisnis di tanggal 31 ini. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Kevin Jayanando Trisna, Pati Sausiwa aslinya. Saya asli Jakarta. Saya asli dari Maluku, tapi tinggal di Jakarta. Bisa dibantu next di slide berikutnya. Sebelum nanti kita akan mengisi materinya ini sendiri, sebelumnya kenapa teman-teman harus dengar informasi dari saya. Saya sedikit kasih intro, next. Nah, ini saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Muhammad Kevin Jayanando Trisna. Saya seorang social media marketer, juga seorang dosen juga di salah satu perguruan tinggi negeri di daerah Bandung. Dan saya juga seorang startup business owner. Kebetulan untuk hari ini saya mencantumkan dua nama bisnis startup yang lagi saya bangun. Saya itu berlaku sebagai CEO dari Dairy Social Media Agency, jadi agensi digital marketing yang ada di Jakarta. Dan yang kedua, SLD Live Streaming Talent Management. Jadi saya di situ juga, ini kebetulan yang SLD ini baru banget ketok palu, resmi jadi bisnis baru saya sekitar 2-3 minggu lalu. Nah, untuk itu saya kasih next lagi. Nah, latar belakang saya sendiri tadi udah disebutkan, saya lulusan dari Universitas Pancasila di tahun 2012, dan kebetulan saya di sini di Pancasila saya ngambil teknik informatika atau Bachelor of Computer Engineering, dan yang lebih utamanya lagi mungkin teman-teman tahu dengan TikTok, dengan baca berita di Indonesia sendiri. Kebetulan saya pernah kerja di sana selama kurang lebih hampir 5 tahun di TikTok Indonesia, ya. Dan company yang menaunginya sendiri itu adalah ByteDance. Dan yang teman-teman wajib tahu, ByteDance pun di China sekarang company nomor 2 terbesar. Namun, company digital terbesar kedua di China. Tapi yang teman-teman harus tahu, mereka pun dulu berasal dari sebuah startup. Itu dulu ya. Oke, kita next. Nah, kita kembali ke materi. Apa sih yang disebut dengan startup? Next. Nah, perusahaan yang namanya startup itu biasanya disebut dengan perusahaan rintisan dalam bahasa Indonesia. Untuk dalam bahasa Inggris kita bisa kenal dengan startup company atau startup company business. Nah, istilahnya ini sendiri biasanya ngerujuk ke semua atau seluruh perusahaan atau seluruh usaha yang biasanya belum lama beroperasi. Kalau teman-teman sadar dulu bilangnya, kita kalau bicara waktu di era-era 2015-2016 mungkin kenal Gojek, kenal Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dulu kita semua bilang itu adalah startup ya. Namun dengan perkembangan bisnis yang sangat mumpuni, strategi bisnis yang sangat baik, nah nanti kita akan bahas lagi di belakang. Next. Nah, perusahaan-perusahaan ini bagian besar merupakan perusahaan yang baru aja berdiri. Kenapa aku bilang baru aja berdiri? Biasanya nanti aku akan kasih skema bagaimana perusahaan itu yang tadinya dari startup sendiri sampai jadi perusahaan besar. Ada beberapa fase yang harus mereka lewatin, yang namanya fase pengembangan, fase penelitian,
sampai mereka mendapatkan pasar yang sangat tepat atau paling bagus ya. Kita next lagi. Berikut kurang lebih kurvanya. Jadi teman-teman bisa lihat sebagai startup financial cycle, biasanya di awal itu ada yang namanya ketika kita membangun sebuah bisnis startup, maka harus yang namanya dimulai dari pemodalan di awal. Pemodalan dalam rupa apa? Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi juga. Sampai nanti mereka masuk di fase BEP atau break even point. Nah, setelah break even point barulah mereka bisa melesat lebih tinggi lagi ke depannya. Bisa dicoba bantu dilihat dari materi ini cycle dari financial planning dari sebuah startupnya sendiri. Karena kalau teman-teman sadar, mungkin ada yang tahu perusahaan Gojek, perusahaan Grab, Tokopedia dan lain sebagainya. Mereka pun hal yang sepele ini ya. Kita bicara logo perusahaan, mereka ada perubahan logo. Itu baru hanya logo loh. Berarti kan otomatis kita bicara soal branding. Brandingnya pun mereka ada cycle-nya. Nah, cuman di sini karena kita bahasnya sama startup bisnisnya, jadi saya nggak akan ngebahas soal penamaan logo, tapi saya bahas lebih lanjut lagi. Next. Nah, perusahaan rintisan sendiri termasuk di dalam kategori UKM atau usaha kecil dan menengah. Nah, dan manfaat dari mendirikan sebuah perusahaan startup atau rintisan adalah dapat memperluas kapasitas investasi dalam produk mereka. Contoh, dulu kita kan kenal yang namanya ojek ya. Sebelum ada Gojek, kita kenal dengan ojek konvensional. Mungkin mereka berpikir, Gojek itu dulu di awal murah, dapat banyak promo dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus sadarin makin ke sini, ketika mereka sudah bisa yang namanya BEP, break even point, mereka bisa memperluas yang namanya produk-produk terbarunya mereka. Sehingga Gojek dari yang awalnya hanya Gojek, tiba-tiba tongol GoFood, ada GoLive dan lain sebagainya. Oke, coba di next lagi. Nah, tapi ini juga dengan adanya perkembangan zaman, definisi awalnya startup itu ada perubahan, ada pergeseran. Ya, jadi di sini startup itu diartikan adalah sebuah usaha baru yang baru aja berjalan, menerapkan inovasi-inovasinya. Contoh inovasinya kan tadi saya kasih informasi, Gojek yang tadinya ojek online biasanya kita masih lari-lari ngucuk-ngucuk ke pangkalan, sekarang mereka bisa datang. Atau kedua Tokopedia gitu ya. Mereka biasanya kita kalau mau belanja kita mesti ke pasar, ke supermarket dan lain sebagainya. Sekarang hanya dari rumah, tidur-tiduran santai, kita bisa pesan barang apapun yang kita mau cari. Ya kan? Mau belanja A, B, C, mereka biasanya ada semuanya di dalam. Nah, sekali lagi penerapan inovasi teknologi dalam menjalankan core bisnisnya mereka dan sebuah startup itu wajib memecahkan sebuah masalah yang timbul di masyarakat. Ya, ini juga akan kita bahas lagi di belakang. Kita next dulu. Nah, ini pertanyaannya. Teman-teman dari Kasih Bangsa ini, pertanyaannya setelah lulus dari perkuliahan, apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Ya kan? Jadi sini aku kasih update sedikit perkembangan bisnis startup di Indonesia. Next. Nah, perkembangan dunia startup di Indonesia itu sebenarnya semakin bergairah dan juga semakin tumbuh. Karena kenapa? Seiring dengan perkembangan teknologi, karena kebetulan saya lulusan dari teknik informatika, dulu zaman saya lulus kuliah di 2012, yang namanya teknologi itu banyak kita sering dengar istilah gaptek atau gagap teknologi. Jujur, orang tua saya pribadi biasanya, Dek, ini dong, Mama mau belanja, misal. Belanja aja, Mak, ke pasar atau kemana. Tapi dengan pertumbuhan teknologi, orang zaman sekarang, viewer zaman sekarang, audiens zaman sekarang, mereka itu nggak perlu pusing. Mau belanja apa contoh? Mau belanja kebutuhan makanan yang seger-segeran, ada sayur box. Mau belanja kecantikan wanita, ada yang namanya Shopee. Mau belanja yang lainnya ada semuanya. Mau belanja travel tiket pun ada Traveloka. Itu kecanggihannya yang namanya bisnis startup sekarang, ya kan? Karena di sini saya juga sorot juga, tidaknya telah ada 4 startup unicorn. Ya, teman-teman harus paham nih, unicorn ini tandanya startupnya sudah banyak dengan omset. Mereka mencapai 1 juta US dollar. Ya, untuk di Indonesia sendiri baru ada 4, yaitu ada Traveloka, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan juga ada Gojek. Namun ini data yang terakhir saya dapat di tahun 2019,
mungkin makin ke sini ada juga perusahaan-perusahaan startup lain yang sama bagusnya. Kita next. Nah, ini juga data dari Tech in Asia, ya. Jadi salah satu media di Indonesia, Tech in Asia, menunjukkan pada kuartal 2 di tahun 2017, kurang lebih 4 tahun lalu, startup yang mendominasi di Indonesia berasal dari industri e-commerce dan fintech. Pertanyaannya, kenapa dari e-commerce dan fintech? It's all about technology, benar nggak? Mereka berasal dari, ya oke lah, kita dagang sayur, kita dagang ojek online, kita dagang taksi online, semuanya based on technology. Itulah yang membuat mereka kenapa lebih banyak dan lebih mudah menjangkau orang gitu ya. Oke, kita next lagi. Nah, dan di sini juga, walaupun berdasarkan statistik, jujur aja sejak 2017, kebetulan ketika 2017 itu saya lagi ada di ByteDance dan saya kerja udah di TikTok Indonesia. Tadinya aku pikir, kayaknya geliat digital udah mulai turun nih. Namun kenyataannya perkembangan pembuatan startup sih oke menurun. Kenapa menurun? Ada alasannya. Yang aku lihat dari skema pasar di Indonesia. Digitalnya itu pembuatan startupnya kenapa menurun? Karena makin banyak orang yang berbondong-bondong ingin membuat perusahaan startup terbaru. Namun, yang tadi saya sudah informasikan di awal, inovasi yang mereka berikan belum cukup mumpuni untuk masyarakat. Kalau teman-teman sadar, istilah kenapa Tokopedia, Gojek, Traveloka itu seperti jadi pionir di dalam industri bisnisnya mereka. Contoh Traveloka di tiket and traveling, Tokopedia itu dari pembelanjaan retail, dan juga untuk Gojek dari online transportation. Itu karena mereka sudah matang. Oleh karena itu, sebelum terjun ke dalam dunia startup, pastikan juga ada yang namanya program akselerator startup. Ya, kita next lagi, lanjut. Nah, hal ini juga memberikan hal yang positif di negara kita, terutama Indonesia. Karena banyaknya startup yang muncul dan startupnya pun semakin maju, kepercayaan dari investor-investor itu mulai terlihat dan mendanai startup di Indonesia. Ini saya sedikit bongkar ya, sedikit agak bongkar nih. Kalau teman-teman tahu, tadinya di Indonesia sendiri, perusahaan saya di TikTok itu kita tidak punya base perusahaan. Kita tidak punya perusahaan base-nya di Indonesia. Kita waktu itu masih ada satu nama company PT di Indonesia, namun akhirnya dari pihak ByteDance China pun membeli startup di tempat kita, di tempat aku bekerja dulu, namanya Mainspring Technology Company. Dari situ, startup yang dibangun oleh bos saya waktu itu, bos Rehan Yu, orang Chinese Singapura, dari dia, kita dibeli oleh ByteDance. Dari dibeli ByteDance ini, kita dikasih cabang untuk pembuatan TikTok di Indonesia. Berasal dari sebuah startup. Ya, oke, kita next dulu lagi. Nah, sebelum kita ngomong panjang lebar, sebelumnya gimana sih kita ngedefinisikan perusahaan startup itu sendiri? Oke, kita next. Sesuai definisi yang tadi di atas diberikan, startup itu memiliki sifat yang destruktif, alias mengganggu di sebuah industri yang udah ada. Makna mengganggunya gimana nih? Oke, kita next. Sebelah. Lanjut. Nah, ini kita ada contoh studi kasus. Jika saat ini ada pendirian perusahaan taksi online taksi konvensional di era sekarang, let's say, misalkan teman-teman mau membuat bisnis startup baru, I'm sorry to say, kalau harus ngomong brand, let's say mau bikin saingannya Bluebird di dalam bisnis online transportation, Bluebird taksi ya. Contohnya mau buat, misalkan kasih bangsa taksi, misal. Pertanyaannya, Abang, itu apakah Abang atau Bapak, apakah itu kita sebut startup? Anda tanya lagi kan di kita. Kalau ada orang yang bertanya seperti itu, saya dengan saklek akan ngomong, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Walaupun perusahaan yang kalian bangun itu belum 5 tahun, belum 3 tahun, belum 2 tahun, tapi teman-teman harus sadar, teman-teman tidak memberikan inovasi baru di dalam bisnis lagi. Karena bisnis konvensional itu bahkan dari sebelum ada era digital yang marak ini, sudah ada. Ya kan? Di situ aku jawab dengan tantang, jawabannya tidak, karena tidak mengartikan definisi startup saat ini. Coba kita next.
Bisa di next. Nah, di sini jawabannya. Kenapa nggak disebut startup? Karena tidak menerapkan inovasi teknologi dalam menjalankan core bisnisnya, alias masih dengan cara konvensional. Ya kan? Cara konvensional maksudnya seperti apa? Cara yang sudah pernah dicoba sama orang-orang sebelumnya di era lampau. Ya, jadi walaupun perusahaan taksi konvensional yang teman-teman baru mau buat nih, Kasih Bangsa Taksi ini umurnya masih di bawah 5 tahun, tapi buat saya pribadi itu bukan sebuah startup. Karena model bisnisnya sama model bisnis konvensional yang mungkin udah puluhan tahun. Ya, oke. Kita coba next dulu. Nah, tapi lain halnya juga nih. Kalau misalkan teman-teman tiba-tiba mau bikin saingannya Gojek atau saingannya Grab, teman-teman bikin lagi perusahaan taksi online baru. Let's say, Kasih Bangsa Online Taxi, misal. Ya. Nah, itu pasti akan disebut dengan startup teknologi. Karena kenapa? Ada inovasi teknologi yang menjalankan dalam core bisnisnya mereka. Karena ada penerapan inovasi-inovasi terbaru. Yang tadi aku bilang disruptive teknologi yang baru gitu ya. Coba kita next. Nah, untuk itu di sini teman-teman harus paham ciri-ciri sebuah perusahaan startup. Ya, next. Ciri-cirinya dari aku sendiri sangat sederhana. Yang pertama itu pasti punya ide inovatif dan sifatnya disruptif. Itu nomor satu. Yang nomor dua, harus atau wajib memiliki mobile application untuk mendukung core bisnisnya. Karena kita kan sekarang go digital, kebanyakan semua aktivitas kita itu ada di dunia digital. Dan yang ketiga itu sedang menjalankan program dari investor, seperti akselerator atau inkubasi, seperti mata kuliah kalian ini. Ini kan gunanya untuk mengedepankan yang namanya inovasi-inovasi baru dalam dunia bisnis. Next, yang berikutnya. Keempat, memiliki growth bisnis yang sangat cepat dibanding perusahaan-perusahaan lain. Dulu mungkin teman-teman, jujur aja saya pribadi juga salah satu orang yang cukup, apaan sih ini Gojek, apaan sih ini Grab. Dulu aku mandangnya bisa dibilang sebelah mata lah ya. Tapi makin ke sini, kenapa mereka menerapkan yang namanya pengembangan, karena mereka demi growth bisnis yang cepat. Karena teman-teman tanpa sadarin, kalau boleh jujur, saya sambil bekerja sama dengan HR dari kantor saya, kita ngobrol-ngobrol bareng, terus di situ pun mereka pada bicara nih, gila sekarang yang mau daftar ke TikTok banyak ya, yang mau daftar di Gojek banyak ya. Jelas, karena kita punya growth bisnis yang tepat. Yang kelima, biasanya masuk ke ulasan media, yang memang khusus mengulas soal startup. Dan yang keenam, masuk jangkauan radar investor, seperti yang tadi saya bilang kasusnya TikTok Indonesia. Next. Nah, di sini ada faktor-faktor utama untuk pendirian sebuah startup. Next. Nah, biasanya sebuah usaha bisa disebut dengan startup kalau punya 3 jenis faktor yang paling utama. Yang pertama, ada pendiri atau founder. Ya. Yang kedua, ada yang namanya investor atau pemilik dana. Dan ketiga, ada produk atau layanan. Waktu itu, ketika di 2016 pertama saya bergabung dengan tim ByteDance, yang pertama, foundernya kita punya. Kita ada ByteDance Corporation dari China. Yang kedua, pendirinya atau founder itu dari company saya dulu ya, Mainspring Technology, maksudnya dari Indonesia. Dan yang kedua, kita punya investor, yaitu dari ByteDance International di China. Dan yang ketiga, kita punya produk atau layanan. Produknya waktu itu, di kita ada jalanterus.com dan ada Baca Berita Indonesia. Dari situlah kita diakuisisi oleh ByteDance untuk jadi startup baru di mereka. Kita next. Nah, BST ini yang paling menantang nih. Ada tantangan dalam pendirian sebuah bisnis startup. Kita next. Nah, di sini ada salah satu pakar yang saya sebut, Salamzadeh dan Kawa Morita di 2015. Terdapat beberapa tantangan umum yang biasanya kejadian di perusahaan rintisan atau startup. Contohnya kayak gimana? Kita lanjut lagi next. Yang pertama udah pasti utama adalah keuangan. Karena itulah kenapa di sebuah bisnis startup biasanya kita butuh investor atau penyokong dana di tahap awal. Karena bagian integrasi dari proses perusahaan rintisan, di mana setiap perusahaan rintisan biasanya menghadapi masalah keuangan karena berbagai alasan.
dan berbagai tahapan yang berbeda sesuai dengan skema yang tadi aku kasih. Contohnya, misalkan di awal mereka ingin mengembangkan logo baru, mengembangkan pemasaran yang baru, pasti kan selalu ada masalah tantangan di bagian keuangan. Next. Nah, ini juga langkah yang keduanya nih, sumber daya manusia. Kalau boleh saya bongkar sedikit lagi, di Buying Dance Indonesia sendiri, kita sudah rombak orang di dalam perusahaan, mungkin ya people come and go, orang masuk dan orang keluar. Seberapa banyak? Aku bisa bilang ratusan orang, mungkin hampir ribuan dalam 5 tahun terakhir ini. Karena itu dia yang aku bilang. Next. Yang ketiga ada yang namanya support system. Nah, tantangannya kenapa support system yang tadi aku udah bilang? Biasanya kurangnya ada akses terhadap jumlah mekanisme pendukung. Contoh, teman-teman bikin startup, idenya bagus, semuanya bagus, tapi nggak punya investor. Repot. Teman-teman punya investor nih, bisnisnya bagus, idenya keren, nggak ada akselerator, nggak ada pengembangannya, sama juga gagal. Jadi pastikan ketika teman-teman, yang tadi aku sudah bilang, ini kan ada 3 jenis tantangan yang biasanya aku jumpain ya, ketika menjalankan sebuah bisnis. Karena kebetulan aku pendiri 2 perusahaan startup aku pribadi. Dulu pertama kali bikin digital marketing agency, tantangannya banyak banget. Ya kan, apalagi yang sekarang baru nih, kalian manajemen di sebuah live stream bisnis gitu ya. Itu juga tantangan baru lagi. Dan pastikan 3 hal yang jadi tantangan ini kalian taklukkan sebelum kalian nanti ke depannya punya masalah ketika kalian membuat sebuah startup. Mungkin dari aku pribadi tidak terlalu banyak bicara lebih lanjut lagi, karena nanti ada sesi tanya jawab dan ada sesi tanggapan juga dari Pak Eka. Aku tunggu juga. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fehmi Janando Trisna. Untuk itu acaranya kita kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih. Jaya terlalu, yaitu kasih bangsa. Next. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Kevin tentunya atas materinya yang sangat menarik dan luar biasa ya, Pak. Ya. Mantap, Filipus. Siap, Pak. Oke, selanjutnya kita ke pemateri kedua ya. Sebelum ke pemateri kedua, saya ingin membacakan sedikit informasi mengenai pemateri yang kedua, yaitu Bapak Aji Pangestu. Beliau merupakan CEO di smartkandang.com, kemudian beliau juga founder Sahalam Tech Network, dan juga bisnis consultant di Local Heavy Industry China. Beliau menempuh pendidikan di Seller, Degree Animal Science di Institut Pertanian Bogor. Nah, untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Bayu Aji Pangestu untuk menyampaikan materi kedua. Kepada Bapak Bayu, kami persilahkan. Oke, materi saya cukup mirip sama Mas Kevin. Ya, jadi mungkin saya lebih ke yang nggak ini aja ya kali. Oke, aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang semuanya, saya Bayu Pangestu. Saya menjabat sebagai CEO di Smart Kandang, yaitu sebuah startup pendistribusian daging ayam yang telah beroperasi selama 3 tahun, memiliki area layanan aktif di 8 kota besar Indonesia, di mana kami memiliki mitra ternak kami sendiri dalam perjalanan bisnis kami. Oke, next boleh. Oke, jadi hal yang perlu kita yakini di awal, yakni ada sebuah proses penting dalam jalannya sebuah startup, yaitu namanya perjalanan, ataupun cerita yang diberikan yang membuat mereka terkesan unik dan pas untuk kebutuhan kita. Oke, next. Jadi teman-teman, mengaca dari apa yang kata Mas Kevin tadi, sebenarnya itu ya pas, startup itu merupakan perusahaan yang didesain untuk melakukan pertumbuhan secara cepat. Jika dulu startup itu disebut suatu bisnis yang baru saja berjalan, tetapi saat ini arti bisnis startup sudah tidak dimaksud dan didefinisikan dengan pernyataan yang saya bilang tadi. Saat ini,
Definisi arti dari sebuah startup itu sendiri adalah sebuah usaha baru yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan serta untuk memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Sehingga startup ini didefinisikan juga memiliki sifat disruptif di sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri barunya. Nah, sekarang bagaimana sih mendefinisikan perusahaan yang disebut startup dengan yang bukan startup? Jadi, sesuai definisi startup sendiri, startup memiliki sifat yang disruptif alias mengganggu. Di sebuah industri yang sudah ada, contohnya aja di dunia yang tadi Mas Kevin bilang di transportasi, sebelum kehadiran layanan transportasi online saat ini, salah satu pemain di industri transportasi di Indonesia adalah taksi konvensional. Jadi ada contoh studi kasusnya kayak ya jika saat ini ada yang mendirikan perusahaan taksi konvensional, apakah bisa itu disebut startup? Tentu jawabannya tidak. Jika mengartikan definisi startup pada saat ini. Kenapa perusahaan taksi tersebut tidak disebut startup? Itu karena mereka tidak menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan inti bisnisnya, alias masih dengan cara konvensional. Ini cukup kontradiktif, di mana ya walaupun perusahaan taksi konvensional tersebut berumur di bawah 5 tahun. Lain halnya dengan perusahaan taksi online seperti Grab ataupun Gojek, mereka disebut sebagai startup karena menggunakan inovasi teknologi untuk menjalankan inti bisnisnya. Dan mereka pun bersifat disruptif dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sekarang semakin mengandalkan transportasi sampai jasa antar online. Dan tentunya ini mengubah peta permainan di dunia transportasi secara cepat. Next. Nah, jadi apa sih karakteristik startup pada umumnya? Karena yang kita tahu startup itu kan pasti online gitu kan utamanya, bisa kejangkau lewat smartphone kita sendiri. Selain itu, ciri utama dari sebuah startup itu adalah inovatif dan disruptif. Inovatif itu artinya pembaruan atau kreasi baru. Sedangkan disruptif itu mengubah sistem yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi kalau produk atau layanan jasa yang ditawarkan itu biasa-biasa aja, itu bukan startup banget gitu ya. Startup itu pada dasarnya harus memberikan solusi yang berbeda dari ya, singkatnya anti mainstream lah yang kita tahu. Jadi ciri keduanya itu startup itu harus memiliki website dan pastinya go mobile ataupun ada yang menggunakan layanan aplikasi. Nah, jadi di saat perusahaan ataupun toko berbondong-bondong go online, maka tidak untuk startup. Pada dasarnya, startup menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Itu kenapa sejak awal startup sudah berada di ranah online. Bagi sebuah startup, memiliki website sebagai basis online adalah hal yang wajib. Gitu. Jadi, penggunaan website bukan hanya untuk formalitas, melainkan memiliki peranan banyak hal. Jadi, ciri ketiganya itu ada fleksibilitasnya yang tinggi. Jadi, inovasi startup bukan hanya pada awal pendirian aja, tapi juga harus berkelanjutan agar dapat bersaing dengan kompetitornya. Pastinya, startup selalu berusaha untuk berkembang, berinovasi, dan dinamis sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu mengapa startup sangat terkenal dengan fleksibilitas yang tinggi. Hal ini tentunya kan teman-teman bisa tahu, ini tuh sangat membedakan startup dengan perusahaan mainstream yang sedikit kaku, memiliki birokrasi yang berbelit-belit, dan kurang dapat beradaptasi dengan perubahan. Dan adapun startup itu karakteristiknya dikenal sebagai perusahaan yang memiliki pertumbuhan bisnis yang cepat. Jadi kalau ini tuh poin-poin yang sebelum itu kan ya adanya inovasi, go mobile, pemanfaatan teknologi, mudah beradaptasi, hingga adanya investor yang menjadikan startup dapat berkembang secara pesat. Next. Jadi teman-teman perlu kita ketahui sebenarnya tidak mudah membangun sebuah startup dari nol. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam membangun dan membuat bisnis startup seperti ide, modal, tim yang solid, menganalisis target pasar, pemanfaatan teknologi seperti website atau aplikasi dan lain sebagainya. Terus adapun utamanya membangun sebuah tim dengan SDM yang baik tentu akan menjadi modal utama dan salah satu kunci kesuksesan dalam sebuah startup. Kualitas tim atau sumber daya manusia dalam bisnis startup akan sangat mempengaruhi kelancaran bisnis dan ditujukan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dari startup itu sendiri. Oke, next. Belum di next ke slide kelima. Oke.
Sepertinya memang benar ya, jika saat ini startup menjadi bisnis yang menjanjikan masa depan cerah. Gitu. Dengan penggunaan internet yang sangat tinggi, Indonesia menjadi lapak startup yang sangat subur gitu kan. Bayangkan aja, Indonesia dapat memiliki 1 startup dekakorn dan 4 startup unicorn. Itu data dari 2019, mungkin yang sekarang udah ada yang baru lagi tuh online pajak. Jadi tentunya hal ini sangat membantu ekonomi yang berbasis internet di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, ada laporan dari Google dalam jurnalnya Economy Southeast Asia 2019 menunjukkan bahwa nilai ekonomi internet di Indonesia pada 2019 sendiri telah tembus sampai 40 miliar dolar. Diperkirakan nilai tersebut akan melewati angka 130 miliar dolar pada tahun 2025. Nah, bisa kita bayangkan dampak ekonomi yang diciptakan oleh startup menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk Indonesia. Oke, next. Nah, startup sendiri dapat dibedakan dengan predikat khusus sesuai dengan pertumbuhannya. Ada cockroach atau biasa disebut kalau di Indonesia ya kecoa, atau disebutnya startup yang biasanya baru rilis gitu. Memiliki daya tahan hidup yang tinggi dan sangat giat mencari investor atau pendanaan. Lalu ada ponies, yaitu startup yang sudah memiliki nilai pendanaan yang bernilai 10 juta dolar dan masih terus berupaya meningkatkan skalanya. Dan ada Puan Centaurs yang dilambangkan sebagai mitologi Yunani atau yang kita tahu tuh manusia separuh kuda kan yang di film-film. Jadi startup yang memiliki predikat Centaur ini memiliki nilai valuasi sekitar 100 juta dolar dan dianggap memiliki produk yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, adapun predikat lainnya itu kayak unicorn, yaitu predikat startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar. Nah, setelah ada unicorn, dia naik tingkat jadi dekakorn. Kalau dekakorn ini ditujukan bagi startup yang level valuasinya itu udah mencapai 10 miliar dolar. Di level ini, startup sangat penting memungkinkan untuk ekspansi ke negara lain dan mulai mendominasi pasar di negaranya. Dan di tingkatan paling atas itu ada hectocorn, yaitu startup yang sudah sepenuhnya menjadi perusahaan global dan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Jadi kalau yang di hectocorn ini level valuasinya itu udah melebihi 100 miliar dolar. Biasanya perusahaan ini sudah sukses memonopoli industri di tingkat internasional seperti Google, Apple, Microsoft ataupun yang lainnya gitu ya. Oke, next. Startup saat ini hampir ada di setiap industri, seperti pakaian, makanan, media, pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan lain sebagainya, yang mungkin teman-teman di sini bisa tebak juga pastinya. Karena pesatnya peningkatan startup, Indonesia pun ikut terbantu oleh ekonomi digital ini. Adapun startup top kebanggaan Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah menggunakan layanan atau jasa dari keempat startup tersebut, gitu kan ya. Nah, jadi adapun riset dari INDEF atau biasa disebut Institute for Development of Economics and Finance mengatakan bahwa sektor ekonomi digital menyumbang 5,5% PDB Indonesia pada tahun 2018 dan telah berhasil menyerap sekitar 5,4 juta tenaga kerja. Wow banget gitu ya. Oke, next. Nah, mengapa ada banyak para founder yang membangun startup? Nah, tahukah teman-teman bahwa Indonesia sendiri adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan startup? Bagaimana tidak, negara ini memiliki lebih dari 270 juta penduduk, yang mana terdapat lebih dari 130 juta penduduk yang melek internet. Nah, ini artinya negara kita memiliki potensi pangsa yang besar gitu kan ya, terus berkembang dalam setiap tahunnya. Bahkan pemerintah pun serius memberikan dukungan bagi startup, mulai dari pendanaan hingga mengadakan berbagai program tertentu seperti program 1000 startup digital yang diadakan oleh Kominfo. Umumnya, para founder yang telah memulai lebih awal itu memiliki pemikiran seperti, haruskah saya memulai membangun startup sendiri? Atau mengapa saya harus berinovasi? Lalu biasanya itu yang punya pikiran, mengapa saya peduli untuk menciptakan penemuan, produk, dan solusi baru gitu. Oke, next. Nah, tadi yang dibilang Mas Kevin tuh emang top banget lah kalau yang vintage sama e-commerce. Nah, jadi selain dari kedua itu, ada pun media, perangkat lunak, travel,
lalu ada bursa mobil, dan lainnya. Jadi ini kategori startup yang paling diminati gitu oleh para investor. Ini data dari teknologi.id gitu kan ya. Oke, next. Well, kita sudah ada di akhir slide. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kembali kepada panitia. Ya, terima kasih kepada Bapak Bayu atas materi yang sangat inovatif tentunya dan juga sangat menarik. Nah, kedua pemateri telah menyampaikan materi dan baiklah sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan oleh pembicara hari ini. Kepada Bapak Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Bayu Aji Pangestu dan juga kepada Bapak M. Kevin Jenando yang telah memberikan paparannya berupa apa itu startup, apa yang menjadi tantangan untuk mendirikan startup, bagaimana mendirikan startup. Itu semua telah dipaparkan dengan sangat jelas sehingga memungkinkan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti acara ini dapat pengetahuan apa itu startup yang sebenarnya, definisi startup beserta isinya. Dan memang hari ini kita harus akui bahwa di seluruh dunia bahkan hampir 90% startup itu tidak mampu melewati usia 5 tahun. Mereka layu sebelum berkembang selama kurang dari 5 tahun, ada yang bahkan cuma setahun. Dan sebagian dari yang 10% yang mampu lewat 5 tahun, setelah 10 tahun, separuhnya juga harus tutup usaha. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui bahwa startup itu merupakan produk-produk inovasi baru khususnya berbasis digital. Karena sekarang kita hidup di dunia digital. Dan perkembangan digital itu pelipat gandanya, multiplier efeknya sangat tinggi dibandingkan bisnis-bisnis konvensional. Dan setiap hari muncul inovasi baru, baik produk baru maupun produk sejenis di mana muncul banyak kompetitor produk sejenis dengan inovasi-inovasi baru, bahkan muncul setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kita bisa melihat inovasi misalnya di IT berkaitan dengan smartphone. Hampir tiap 3 bulan, 6 bulan muncul inovasi baru dari perusahaan-perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang industri IT atau digital. Demikian juga berbagai produk e-commerce maupun jasa dan industri yang berbasis digital itu berkembang dan berinovasi dengan sangat cepat. Sehingga kita bisa melihat Nokia yang dulu begitu hebat mendadak harus lenyap, ditelan persaingan dan baru saat ini ingin muncul kembali. BlackBerry yang begitu hebat pada masanya harus juga tenggelam begitu lama dan baru sekian tahun ini kembali ingin bangkit kembali setelah di take over oleh perusahaan rintisan lainnya, perusahaan BlackBerry di Amerika. Nah, maka dari sini kita bisa membayangkan bahwa inovasi dan kreativitas dalam perusahaan rintisan menjadi kata kunci untuk bertahan di dunia digital yang sangat kompetitif ini. Ada satu hal yang sangat penting yang harus kita pahami. Kenapa 90% perusahaan rintisan layu sebelum berkembang? Kurang dari 5 tahun. Karena perusahaan-perusahaan rintisan itu memang didirikan oleh orang-orang hebat. Anak-anak milenials yang hebat-hebat, yang sangat kreatif, sangat inovatif, dan sangat pintar. Hanya sayangnya,
dengan keinovasi, kreativitas, dan kepintaran mereka, itu belum cukup untuk membuat suatu startup berlanjut atau berkesinambungan atau berkelanjutan. Karena apa? Karena untuk menjalankan suatu perusahaan, pertama, semua orang mengatakan bahwa kita harus mendeteksi permasalahan masyarakat. Kita harus mengetahui market needs, kebutuhan masyarakat. Kita harus membuat model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, sampai sini masih fine. Millennials, entrepreneurs baru, mungkin mereka dan kreativitas mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, problem masyarakat. Mereka mampu membuat model bisnis. Kemudian mereka jalankan dan ternyata bangkrut. Jadi langkah pertama itu udah harus dilakukan dengan benar. Harus melewati penelitian bahwa produk mereka memang dibutuhkan masyarakat. Model bisnis mereka memang andal, bisa memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Itu nomor satu. Dan apalagi kalau itu tidak melalui penelitian, asal punya ide dan inovatif, langsung membuat perusahaan startup, itu 1 tahun sudah habis bangkrut. Nah, kalau mereka membuat penelitian sampai ke model bisnis, bahwa model bisnis mereka memang handal untuk menjawab tantangan atau kebutuhan masyarakat, mungkin mereka bisa survive 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, selanjutnya mereka akan bangkrut juga. Kenapa? Karena mereka harus masuk ke tahap kedua sebelum mereka mendirikan startup. Setelah mereka mengetahui problem masyarakat, setelah mereka membuat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian setelah mereka membuat model bisnis yang handal, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, itu harus dilanjutkan dengan studi kelayakan, yaitu non-financial dan financial. Financial jelas banyak sekali yang harus dibuat kelayakannya, mulai dari ROI, IRR, break even point, jumlah kebutuhan dana, investasi, dan lain. Karena itu menyangkut investor, menyangkut kebutuhan dana, dan menyangkut kelangsungan perusahaan. Tanpa kelayakan daripada financial sector, maka perusahaan itu akan bangkrut dengan lebih cepat lagi. Kemudian, yang kedua adalah studi kelayakan yang bersifat non-financial. Bagaimana kompetitor kita dengan produk yang akan kita luncurkan? Di mana segmentasi kita? Di mana target kita? Di mana positioning kita? Di situ berapa kompetitor kita? Apakah kita sanggup melawan mereka? Contoh, tadi katanya membuat misalnya Gojek online atau taksi online, ya, itu ada startup. Nah, oke, fine, bikin. Tapi jelas bangkrut karena di situ ada raksasa sedang bermain, yaitu Grab, Gojek, dan lain-lain yang lebih dulu dan memang sudah sangat luar biasa. Sehingga jangan masuk ke sana karena di situ ada raksasa-raksasa yang menguasai pangsa pasar. Jadi harus membuat inovasi baru di mana kompetitornya itu harus sedikit. Atau kompetitor boleh banyak, pangsa pasar lebih banyak daripada market need-nya lebih banyak daripada supplier atau kompetitor. Itu boleh masuk. Dan kompetitor itu harus benar-benar diperhatikan, bukan asal perusahaan sejenis, tapi misalnya startup berbicara bisnis kopi atau kedai kopi dan lain-lain yang bersifat digital. Nah, kita harus lihat apakah kita ini, posisi kita di mana? Posisi kita, kedai kopi kita itu adalah positioning kita, adalah kompetitor kita ada misalnya Starbucks, atau kompetitor kita adalah kedai kopi lainnya. Jadi dari situ harga, produk, quality, dan lain-lain harus kita posisikan dengan tepat, dan di situ siapa pemainnya. Kalau kita bicara general kedai kopi, banyak sekali, dan asal kalau kita salah memposisikan diri, sehingga kita dalam SWOT analisis terhadap kompetitor kita tidak melakukan studi kelayakan secara benar, maka kita juga dalam usia kurang dari 5 tahun akan tutup juga. Di samping kompetitor, kita harus bicara kelayakan SDM, kita harus berbicara kelayakan technical aspek, dan
lain-lain hal. Jadi ada dua aspek, non-financial dan financial aspek. Dan kalau itu sudah dibuat studi kelayakan secara detail dan lengkap dan ternyata itu memang layak, mudah-mudahan startup yang akan didirikan akan mendapatkan investor. Karena Anda akan mampu menjelaskan dengan jelas studi kelayakan dimulai dari penelitian sampai studi kelayakan akhir. Itu yang menjadi tantangan bagi millennials entrepreneurs. Nah, sayangnya para millennials ini kadang belum lulus atau lulus di suatu perguruan tinggi, tidak pernah mempelajari yang satu namanya inkubasi bisnis, tidak pernah belajar namanya studi kelayakan, tidak pernah belajar bagaimana meneliti kebutuhan penelitian, sehingga dilakukan hanya bermodal kreativitas inovatif dan kepintaran semata. Walaupun lulusan banyak sekali perguruan tinggi luar negeri yang hebat-hebat, kita bisa melihat di dunia, startup juga bangkrut 90%. Tetapi 95% startup akan survive apabila si millennials enterprise ini mendapatkan mentor yang hebat atau dia masuk inkubator bisnis. Data membuktikan 95% akan melewati 5 tahun. Kenapa? Mereka pasti akan diajarin bagaimana membuat model bisnis, problem masyarakat sampai kebutuhan masyarakat, dibuat model bisnis, dan mereka akan diajarin bagaimana membuat studi kelayakan non-financial dan financial, menetapkan positioning mereka, melihat dengan jeli siapa kompetitor mereka, dan bagaimana mereka harus bermain. Jadi di sini inkubator bisnis menjadi penting, pelajaran inkubasi bisnis di perguruan tinggi menjadi penting. Maka disinilah kenapa STKC Bangsa membuat inkubasi bisnis level 1, level 2, level 3 dengan seminar nasional terus-menerus, dan akhirnya dengan skripsi wajib adalah menganalisa kelayakan pendirian suatu startup, baik produk maupun jasa, yang harus ditentukan, dan disitulah mereka akan meneliti semua sampai tuntas, sehingga mereka siap masuk ke dunia bisnis entrepreneurs, millennial entrepreneurs dengan mantap. Maka bagi para mahasiswa maupun yang belum kuliah, silakan kalau ingin jadi millennial entrepreneurs, masuk STKC Bangsa. Kita akan papar menjadi millennial entrepreneurs, dan orang-orang mahasiswa itu juga akan mendapat pengetahuan seperti pengetahuan hari ini dari Mbak Bayu Aji Pangestu, Bapak M. Kevin Jenando, dan banyak lagi narasumber melalui e-seminar nasional yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi tiap semester, tiap mata pelajaran, khususnya inkubasi bisnis. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya terima kasih kepada Pak Bayu Aji Pangestu, kepada Pak M. Kevin Jenando atas paparannya yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti acara ini lebih mengetahui apa itu startup. Tapi di balik itu tidak mudah untuk mendirikan startup untuk tetap survive. Maka penelitian wajib, studi kelayakan wajib dilakukan, dan mentoring atau masuk inkubator menjadi hal yang juga wajib di samping akselerator yang seperti tadi dikatakan. Sekian, terima kasih tanggapan saya. Semoga bermanfaat buat semua yang hadir pada e-seminar nasional STKC Bangsa pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih atas tanggapan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Para peserta online dapat menggunakan fitur raise hand pada pojok kanan pada aplikasi Zoom-nya, atau bisa mengetikkan pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak Muhammad Kevin Jenando dan juga kepada Bapak Bayu Aji Pangestu. Ya, baik, di sini sudah ada yang menanya. Yang pertama ada dari Elprianita. Kepada Kak Elprianita, mau dibacakan atau mau ngomong langsung nih, Kak?
Oh, masih di-unmute. Sebentar ya. Oke, Kak. Halo, Kak. Oke, ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Mantap. Sudah. Oke. Saya mau bertanya kepada kedua narasumber langsung atau satu-satu dulu nih, Kak? Bebas, Kak. Mungkin sekali satu-satu dulu kali ya, biar lebih teratur. Oke, perkenalkan. Nama saya Elfri dari Cirebon. Saya ingin bertanya kepada yang pertama, bagaimana cara generasi Z ini cerdas dan sehat membuat bisnis dengan digital, tetapi tetap memperhatikan sikap sesuai dengan Pancasila. Jadi memperhatikan kerjasama, kolaborasi, toleransi terhadap perbedaan dan tidak menyerah. Juga terjadi relasi yang baik juga kalau misalnya kita memperhatikan sikap Pancasila dan membuat bisnis itu bukan hanya sehat tetapi cerdas. Kalau untuk Kak Bayu, mungkin saya mau bertanya bagaimana untuk kita cara startup, tapi kita itu kaum introvert dan insecure, khususnya di generasi Z sekarang ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Kak Elfrianita atas pertanyaannya. Mungkin kepada Pak Kevin dan Pak Bayu, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Aman. Oke, aman ya. Ya, mungkin langsung saja kepada Pak Kevin kita beri waktu untuk menjawab dari pertanyaan dari audiens. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya Elfrita ya? Yang nanya? Iya, yang nanya siapa, Filipus? Ya, iya, Elfrianita. Pertanyaannya kita balikin, kan tadi ditanya di awal sama dia, bagaimana kita sebagai generasi Z itu menyikapinya ya kan, dalam membuat sebuah startup bisnis. Aku udah sesuai banget dengan Pak Eka juga, tadi dibilang, banyak gitu ya. Aku ngeliat, ibaratnya gini, aku di usia ke-33 tahun ini, kenapa sih Mas Kevin baru bikin startup? Mungkin pertanyaannya itu dulu ya. Kenapa di umur 33 tahun ini akhirnya bikin startup? Bukan karena saya menunda karir atau ibaratnya mengia-nyiakan waktu. Lebih tepatnya, aku tipikal pribadi yang lebih suka study, lebih suka mempelajari hal baru dulu, lebih suka melihat pangsa pasar yang ada gimana. We have to identify, kita harus mengidentifikasi yang sudah teman-teman banyak pelajarin, tahu dulu kebutuhannya pasar apa, yang mereka inginkan apa, inovasi-inovasi seperti apa yang mereka harapkan. Ketika kita udah di tahap awal, ketika kita udah mau jump ke dalam startup, kita udah siap. Aku ambilnya pakai contoh studi kasus gampang aja ya. Di dalam dunia kerja yang udah nyata ada, aku kan di sini berpaku sebagai seorang pekerja sekaligus pebisnis. Jadi ada dua aspek ya. Sebagai pekerja, aku ngelihat, kenapa sih Kak, kok Kakak di TikTok itu baru karirnya melesat, gampangnya gitu. Pertama, dulu aku pernah kerja di sebuah perusahaan retail, sorry kalau teman-teman tahu telekomunikasi, itu aku kerja di Excel Axiata dulu. Lebih tepatnya zaman aku kerja masih Excel Komindo ya. Kenapa di sana aku nggak melesat gitu? Karena yang aku ngelihat di sana, orang kan itu perusahaan konvensional dan perusahaan lama. Mereka udah punya budaya yang jelas, mereka maunya kita as a employee, ya lu kerja berdasarkan sistem kita. Kita ada ruang untuk inovasi yang sangat minim. Nah, sementara di TikTok berhubung dia masih startup, pendanaannya juga serba startup, jadi ketika kita dikasih hak untuk, Vin, coba deh analisa di daerah Jakarta, kenapa begini ya behavior usernya. Vin, coba deh, lihat deh di daerah Sulawesi kenapa begini, kenapa di Sumatera begitu. Jadi ada beberapa angle yang aku dapat ketika aku kerja di company yang terakhir di ByteDance gitu. Aku banyak mempelajari, oh di Indonesia tuh masyarakat suka yang seperti ini. Kalau di daerah Jawa kayak gini, di daerah Sumatera begini, di wilayah Kalimantan seperti ini. Dari situ kan kita mempelajari, memperkaya diri kita dengan keilmuan yang kita punya. Itu dulu dari tahap awal. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan umum, ibarat kasarnya, kalau SMA ada IPS, ada IPA, aku lebih suka mempelajari EPU-nya dulu, pengetahuan umumnya dulu kita perkaya. Seperti apa?
Nah, dari situ baru kita bicara tentang 3 hal. Seperti biasa, ada yang namanya IQ, EQ, dan SQ. Teman-teman pahamin lagi itu makna dari 3 keperluan itu. Intelijennya gimana, emosionalnya gimana dalam menyikapi bisnis, dan spiritualnya juga menyikapinya seperti apa. Itu sih kalau dari aku, kurang lebih. Aku kasih balik lagi ke Filipus. Ya, terima kasih Pak Kevin atas jawabannya. Jadi semoga menjawab ya Kak Elprianita. Oke, selanjutnya kita beri kesempatan. Ya, kita beri kesempatan kepada Bapak Bayu Aji Pangestu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan audiens. Oke, izin untuk menjawab pertanyaan dari Kak Elfri ya. Oke, jadi siang Kak Elfri, dan jadi kan dari pertanyaannya itu bagaimana orang yang introvert gitu ya untuk memulai sebuah usaha startup gitu kan ya. Jadi balik lagi ke aku pribadi, aku pun dari waktu awal pembangunan startup ini tuh kemasuk orang-orang yang introvert gitu. Jadi masih merasa senang menyendiri gitu ataupun kurang bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Tapi aku pribadi bisa bilang aku cukup sukses gitu untuk menjalankan perusahaan aku sendiri itu karena pertama yang aku lakukan pada waktu itu tentunya memang studi itu penting gitu ya. Dimana kan nggak mungkin kita membangun usaha tapi skill ataupun pengetahuan tuh cukup sempit gitu. Jadi kita harus perluas dulu dari isi pikiran kita ataupun kita bisa merubah menjadi karakter yang lebih mindful ataupun minimalis gitu untuk berpikir secara luas gitu. Jadi pertama tuh yang aku saranin ya, pertama tuh ya kita harus nemuin rekan. Jadi rekan ini tuh yang kebalikan dari kita gitu. Dia ekstrovert gitu malah. Jadi ini tuh kayak penyeimbang dari kita sendiri gitu dalam menjalankan usaha. Jadi dari situ baru adain aja terus acara gitu. Kayak acara kecil kita untuk bisa berkumpul dan untuk saling membahas gitu lah ya. Kayak apa tujuan dari startup yang ingin dibuat ataupun bagaimana roadmap dari yang usaha yang ingin dijalankan gitu kan ya. Pokoknya lebih kayak nikmati gitu ya. Kalau udah nemuin partner atau rekan itu lebih nikmati aja gitu ya. Jadi kayak lebih kayak setiap momen tuh harus dihargai gitu. Jadi biar kita ada komunikasinya tuh lebih terbuka juga. Jadi lebih kayak kita walaupun introvert gitu, tapi kita bisa gitu ya, bisa untuk membangun sebuah startup yang sukses juga gitu kan ya. Kan kadang startup itu kan hal yang kritikal tuh di SDM karena makanya kita harus meminimalisir kesalahan di SDM ini gitu. Bagaimana supaya semua tim tuh bisa berkoordinasi satu sama lain gitu ya utamanya. Kalau udah dari tim enak itu pasti kedepannya tuh terus enak gitu. Karena kan kelebihan dari orang introvert sendiri tuh kayak independen gitu, kemampuan mendengarkannya itu sangat baik gitu kan ya dibanding yang extrovert kan biasa ngedengerin cerita dari orang ekstrovert kan nggak mungkin orang introvert sering cerita ke ekstrovert gitu kan ya. Terus pokoknya jadi introvert tuh ibaratnya kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal yang lebih ini aja gitu ya, ke pembelajaran. Kan kayak Bill Gates ataupun yang pendiri Google pun itu seorang introvert gitu ya, tapi mereka bisa gitu untuk membuktikannya. Oke, terima kasih. Saya serahin ke Mas Philip. Ya, terima kasih Pak Bayu Aji Pangestu atas jawabannya. Ya, semoga jawabannya dapat menjawab ya, Kak Elfri. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Anissa Setiawati. Untuk Kak Anissa Setiawati, apakah pertanyaannya ingin dibacakan atau mau langsung? Oke, dibacakan ya. Ya, selamat siang. Saya Anissa Setiawati, mahasiswi setia kasih bangsa. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Berdasarkan pengalaman kedua narasumber, bagaimana caranya agar semangat dan konsisten dalam membangun sebuah startup? Ya, mungkin bisa dijawab dari Pak Kevin dulu kali ya.
Oke, sebelumnya, sorry Filipus, tadi namanya siapa yang nanya? Aku lupa. Anissa Setiawati. Anissa. Oke, aku ngomong ya, untuk Anissa, jawabannya sebenarnya sih simple ya. Tadi aku udah paparin dulu di awal, ada yang namanya IQ, EQ, dan SQ. Kenapa aku paparin itu lagi? Pertama, yang aku bilang sebelum kita terjun ke satu daerah, ibaratnya begini, kita mau bikin sebuah startup, otomatis itu kan kita sebagai, mungkin teman-teman yang mahasiswa, ada juga yang belum kuliah, ataupun yang lulusan SMA atau lain sebagainya, mereka kan pasti mikirnya gini, wah ini startup seru nih, kayaknya bisa nih kalau gue buat nanti jadi tenar, jadi bagus, gitu kan. Ekspektasinya kan begitu. Tapi kenyataannya kadang tidak semanis itu. Setuju ya? Dari itu dulu ya aku pahami. Nah, dari situ kita mesti paham yang namanya IQ. Kita mesti punya kecerdasan. Oh, nanti itu di tahun pertama biasanya masalahnya gini, gini, gini. Contoh, nih ya, aku kasih pemaparannya baik contoh aja. Contoh kita bicara soal Gojek, mereka kan dari awal udah mikir, wah, ntar di tahun-tahun awal nih pasti ada pemikiran dan ada penetrasi dari pasar, orang-orang yang ojol, orang-orang yang ojek konvensional marah-marah dulu nih sama kita nih. Dari marah-marah sama kita, ntar di permasalahan di tahun-tahun berikutnya, nanti kalau bisnis kita cuma ojek doang, masa ya kali kita ngomonginnya ojek doang, lama-lama muncul kan dia GoFood, nongol GoLive, dan lain sebagainya. GoSend dan bla bla bla. Itu kan kita butuh yang namanya intelijensia gitu, intelijensia untuk kita tuh bisa berpikir, asalnya begini, kalau boleh jujur, di umur ke-33 tahun ini, aku udah bayangin dari umur ke-23 tahun yang lalu. Jadi di usia 10 tahun ke belakang, aku udah mikir, nanti lulus kuliah, mau bikin apa ya? Mau bikin yang seperti apa ya? Terus nanti, kalau aku buat begini, ntar kendalanya apa ya? Kita mesti berpikir selayaknya visioner dulu, lewat intelijensia yang kita punya. Itu nomor satu. Nomor dua, ketika kita bicara soal EQ, atau emosional, kan teman-teman tahu lah, aku sendiri sebenarnya sebagai social media marketer di daerah Jakarta, digital marketer di Jakarta, aku tuh suka ketawa ya kalau kita melihat perilakunya anak-anak generasi Z, milenial, dan lain sebagainya. Mereka cuma gara-gara, kalau kita bicara masalah perasaan, putus cinta, galau, wajar. Ini lucu loh. Kadang aku ngeliat, oke bang, gue siap nih mau bikin startup. Aku kan juga punya pendidikan, terutama aku punya satu inkubasi bisnis sendiri yang aku buat namanya Tribinar. Tribinar untuk orang-orang yang berminat soal digital marketing. Orang-orang yang masuk di dalam itu bahkan nanyanya, bang, gue bikin startup tapi gue kayaknya ngedown deh. Oke, bisnisnya baru berapa lama? 3 minggu. Aku cuma 3 minggu. Bro, kuliah aja minimal 3,5 tahun bro kalau mau S1 cum laude. Lu 3 minggu aja udah ngedown. Gimana mau bikin bisnis? So, your emotional itu harus kayak dulu. Oke, mungkin seminggu pertama gue gagal. 2 minggu pertama gue belum balik modal. 3 minggu belum. Tahun belum. 2 tahun belum. Alhamdulillah aku 10 tahun bisnis baru jalan banget. Setelah 10 tahun. Jadi kemampuan kita untuk mengatasi emosional kita mesti punya bahannya dulu. Dan yang lebih pentingnya lagi, kalau buat aku pribadi ya dari pengalaman, 2 hal yang pertama, IQ dan EQ ini, yang paling ditolong itu aku dari SQ-nya sih. Because my spiritual question itu aman, dalam artian, aku bukan seorang muslim yang taat banget, tapi I know my religion, I know my belief. Ya, dari situ aku punya, oke, gue di sini berarti gue manusia kerdil, yang paling kuasa itu hanya Tuhan, gue jadi mau belajar. Karena SQ-nya bagus, IQ keangkat. Itu nomor satu. Dan yang kedua, dari SQ yang bagus, emosional aku ketata. Aduh Tuhan, aku lagi ngedown banget nih, bisnis gue nggak jalan-jalan. Tapi in my religion, kita dapat kepercayaan bahwasanya try your best, and insya Allah will give the rest. Itu aja. Jadi dari IQ, EQ, dan SQ ini melengkapi semuanya. Aku sih itu jawaban. Jadi sebelumnya Anissa untuk pertanyaannya. Kembali ke Philip. Ya, terima kasih Pak Kevin atas jawabannya. Oke, mungkin selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Bayu Aji Pangestu untuk memberikan jawaban ataupun tanggapan mengenai pertanyaan audiens tersebut. Oke, pertanyaannya dari Kak Anissa ya. Jadi jawaban
dari Mas Kevin juga ini biasa juga nih, karena ya ini emang udah pengalamannya lebih jauh daripada aku pribadi juga. Karena aku pribadi ini masih usia 21, di mana aku memulai usaha startup ini di umur 19, 18 pokoknya, di saat bangku kuliah lah pokoknya. Jadi kayak kita di hari ini tuh ada dua pandangan gitu ya. Jadi kayak Mas Kevin yang udah mulai dari karir baru membangun startup, dan kalau aku pribadi lebih memilih untuk membangun startup lebih awal gitu, karena di saat kuliah sendiri aku udah melihat gitu bagaimana peluang bisnis ke depan tuh yang bakal lebih sukses tuh yang mana gitu kan. Pasti otomatis semua kan udah lebih udah pada transformasi lah. Jadi kan karena konsumen itu sekarang kan pengennya lebih serba mudah. Jadi walaupun usahaku pribadi pun ini ayam potong, jual ayam, daging ayam yang mentahnya gitu. Tapi dibikin konsep dalam startup ini di mana untuk memiliki website dan serta tim ataupun kantor gitu kan ya. Jadi untuk menjadi konsisten itu, apalagi aku pribadi itu cukup sulit juga, karena ada banyak godaan lah ibaratnya kayak. Pertama kan tugas kuliah, kalau dari teman-teman juga kan pasti banyak gitu. Tapi nggak semuanya bisa aja gitu kalau teman-teman tuh bisa ke distract gitu kan gara kuliah ataupun kegiatan. Nah, kalau aku pribadi caranya tuh ini aja gitu, detox media sosial pertama ya biar lebih fokus gitu ya. Jadi pertama kan kalau gangguan terbesar kalau sekarang anak generasi Gen Z gitu, Gen Z itu lebih ke media sosial ya kalau nggak salah ya kebanyakan. Jadi mungkin lebih dikurangi untuk dari pengaruh media sosial, dan utamanya untuk lebih menjadi semangat dan konsisten itu kita balik lagi ke tujuan awal, apa yang kita ingin bangun dan apa yang ingin kita capai gitu. Di saat memang ada saat momen aku pribadi pun lelah gitu di dalam jalannya ini startup aku ini di umuran sekitar 2 bulan awal gitu kan, karena profit pun agak menipis gitu kan, karena ya tidak sebanding dengan apa yang kami kerjakan gitu kan ibaratnya tuh. Tapi balik lagi ke pemikiran awal gitu kan. Jadi harus mengingat apa yang kita pikirkan pada awal kali pertama kita membuat startup. Dan untuk menjadi lebih maksimal gitu ya, kalau aku pribadi sih lebih berpikir secara terbuka aja gitu. Jadi lebih ke pemikiran mindfulness ataupun minimalis seperti para pemikir-pemikir CEO yang telah memulai lebih dulu gitu. Jadi ini kayak rasanya tuh enjoy aja gitu, lega gitu kan, kayak ngejalanin usaha tuh ya enak, jadi nggak ada beban gitu. Walaupun memang kita tahu tantangan setelah lulus dari bangku kuliah itu berat juga tuh. Tadi apa yang Mas Kevin bilang pun itu emang udah berbeda jauh gitu sama yang di bangku kuliah. Jadi ya usahakan lebih ke mengingat kembali tujuan awal yang Kak Anissa ini bangun startup itu. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Pak Bayu atas jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Daniel. Pada Kak Daniel, apakah ingin bertanya langsung atau ingin dibacakan? Oke, dibacakan aja ya. Ya, hai Kak, saya Daniel Luke, bertanya kepada Kak Kevin, apakah untuk startup harus berbasis aplikasi online? Ya, silakan. Udah itu aja. Iya, itu aja. Sebelumnya, sorry Filipus tadi namanya siapa? Nanya. Mohon maaf. Yang bertanya namanya? Ya, Daniel. Daniel. Ya. Oke. Daniela, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ditanya, apakah startup itu wajib berbasis teknologi? Mungkin pertanyaannya itu ya. Sekarang, kalau ditanya apakah wajib, kasarnya itu, kalau aku bisa bilang sebenarnya tidak wajib sih. Kalau boleh jujur,
Ini tolong punya pemikiran yang sama dulu ya kita. Dibilang konvensional dan digital, bedanya apa? Biasanya kan orang bingung tuh kalau ditanya begitu. Contoh begini, kalau misalkan kita bicara secara nyata, menurut kalian apakah Gojek itu adalah sebuah bisnis yang berbasis teknologi? Kalau ditanya balik ke aku nggak setuju. Kalau aku pribadi yang justru mikirnya dua arah. Gojek adalah sebuah bisnis yang memang berbasis kedua arah, tapi lewat bantuan teknologi. Contoh, sekarang aku tanya sama, kita ngomong sama Filipus aja nih, kita ngobrol aja. Ini pertanyaannya simple. Emang kalau kamu mesen Gojek, yang nganterin robot? Manusia kan? Iya, manusia. Bener dong. Berarti kan ada sisi konvensionalnya, kita hubungan sama manusianya, plus kita pakai teknologi untuk mesen manusianya, bener kan? Iya, benar. Ya berarti dua arah dong, bukan teknologi semua. Ya kan? Gitu. Terus kita ganti model bisnis yang lain. Contoh Tokopedia. Oke, kamu beli Tokopedia, pakai aplikasi dari handphone, teknologi yang keluar, pakai smartphone yang kalian punya. Pertanyaannya, emang yang jual barang robot? Bukan dong. Ya kan? Yang jual tetap manusia. Berarti kalau aku pribadi menyikapinya, teknologi itu adalah suatu alat, suatu cara untuk menjangkau bisnis kita. Oh, at the end, kita kembali lagi ke kita yang sebagai pemilik bisnisnya. Contoh, aku ngomongin dalam dunia nyata sama bisnis aku pribadi. Di SLD manajemen live streaming ini, aku kan biasanya kerja bareng tim, ada yang main Mobile Legends atau PUBG di sini. Biasanya aku menyewa talent atau mempekerjakan talent yang belum punya bendera atau belum punya badan. Ayo kerja bareng gue, nanti gue cariin kompetisi buat lo. Lo mau main di mana, lo main game apa, gue cariin kompetisi buat lo biar bisa dapat penghasilan. Itu cara gampangnya ya. Pertanyaannya, main game-nya lewat apa? Lewat handphone, teknologi dong yang dipakai. Tapi kan yang main game tetap manusia. Iya dong. Berarti pemahaman kita akan teknologi dan juga pemahaman kita antara humanity atau SDM manusianya harus sejalan. Jadi kalau dibilang apakah harus selalu sebuah teknologi, kalau buat aku pribadi perlu, tapi bukan satu-satunya. Bukan hanya teknologinya saja. Kalau manusianya nggak ada, teknologinya nggak guna. Paham ya? Nyambung kan nih Filipus kira-kira sama aku? Iya, nyambung. Nyambung dong kita. Nah, gitu jawabannya. Terima kasih sebelumnya tadi. Yang nanya siapa sekali lagi ya? Astagfirullahaladzim. Daniel. Itu jawabannya sih. Baik. Terima kasih banyak. Kembali lagi. Ya, terima kasih kepada Pak Kevin atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Kak Daniel. Oke, sebentar kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Kak Destra. Kak Destra ingin bertanya langsung atau dibacakan, Kak? Ya, dibacakan saja. Ya, pertanyaannya, halo Kak, saya Destra dari Bekasi, izin bertanya kepada kedua narasumber, ketika kita sudah memiliki sebuah ide startup, langkah awal yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelaku bisnis startup? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Mungkin kita mulai dari Pak Bayu dulu ya, Pak Kevin. Oke, aman. Oke, Mbak Kak Destra ya. Oke, jadi kalau pertanyaannya itu lebih ke langkah awal apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelaku bisnis jika sudah memiliki ide. Oke, jadi pertama sih kalau pengalaman aku memulai dengan
memvalidasi ide tersebut gitu. Jadi pertama kita lihat lagi ide ini apakah sudah pas gitu. Gimana kayak kita tuh ngebuat suatu konsep baru tapi tidak diinginkan oleh masyarakat gitu ataupun konsumen. Ini yang bikin kebanyakan startup gagal itu rata-rata karena mereka ya tidak ada gitu ya, maksudnya tidak dicari di pasar. Sehingga ya startup tersebut tidak dapat bertahan lama gitu. Gimana kayak kalau mau bangun startup itu ide bisnisnya tuh harus lebih ke ya diusahakan gitu kan ya, diusahakan lebih ke pasar yang blue ocean gitu kan ya. Jadi ini tuh masih aman gitu untuk dimasuki dan permintaannya pun masih cukup tinggi gitu ya, sehingga tidak merugikan di masa mendatang. Nah, jadi di persaingan pun akan lebih sedikit mudah gitu ya untuk saingan, karena di sini akan lebih ke bersaing ide gitu kan. Nah, jadi untuk itu ya pertama cukup memvalidasi, dan jika untuk ingin mendapatkan pendanaan ataupun lainnya gitu, investor ataupun ya yang masuk itu dana yang masuk itu Kadesra bisa melakukan bootstrap, di mana Kadesra bisa melakukan pendanaan secara mandiri dulu aja gitu kan. Jadi Kadesra itu menjalankan, jadi jangan sampai si ide ini tuh cukup jadi ide doang gitu kan. Jadi jalankan aja gitu. Jadi sampai 3 bulan atau 2 bulan Kadesra bisa lihat gitu gimana penjualan pun permintaan pasarnya apakah diterima oleh pasar gitu kan ya. Dan jika memang tidak diterima oleh pasar, dan ya cukup bisa melakukan pivot gitu kan. Ada lagi opsi dari startup ini. Jadi Kadestra tinggal ganti aja model bisnisnya gitu. Dan untuk jika ingin ikut akselerator ataupun inkubasi pun tentu bisa gitu kan. Tapi jika memang ada pendanaan pribadi, maka bukan tidak mungkin gitu kan ya. Yang melakukan ya pendanaan gitu. Jadi kayak untuk biaya operasional ataupun market itu bisa dari diri sendiri dulu gitu. Kalau memang tidak ada link ataupun kepada investor gitu. Nah, investor pun pastinya akan melihat perkembangan dari startupnya terlebih dulu gitu ya, sebelum menaruh dananya gitu kan. Apakah ini potensial ataupun ini akan merugikan di masa yang mendatang gitu kan ya. Jadi cukup untuk memvalidasi dan tes market lah ibaratnya. Coba aku pribadi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu atas jawabannya. Selanjutnya mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Kevin untuk memberikan jawaban atas pertanyaan audiens. Oke. Sebenarnya tadi pertanyaannya ini bagus banget. Tapi kalau aku pribadi, mungkin karena, let me say it this way. Aku orang, bisa dibilang gini. Aku ini di dalam posisi di mana dibilang muda banget enggak, dibilang tua banget juga enggak. Aku generasi yang ada di tengah-tengah. So, ada satu pemikiran bisnis yang dari awal aku bawa dari zaman kuliah ya, 10 tahun yang lalu. Kita bikin yang namanya analisis by SWOT atau SWOT analysis. Ya, SWOT-nya itu adalah pertama, SWOT itu dimulai dari huruf S, ada yang namanya strength. Kita mesti tahu dulu nih, kekuatan dari bisnis yang mau kita bangun itu kuat apa? Apa sih yang menjadi daya jualnya kita tuh apa? Contoh, kalau misalkan mau bikin, let's say aku mau buat bisnis jualan baju online, misal ya, jualan baju online gitu, via digital, dan aku buat mobile application-nya. Pertanyaannya adalah strength-nya berarti dari bisnis kita ini bikin orang nggak mesti keluar rumah. Jadi aman dong selama COVID. Ya kan? Kita nggak tahu dari situ dulu kan, analisa gampang. Yang kedua, kita lihat dari W atau W ya, weakness-nya. Kekurangannya apa nih dari bisnis modelnya kita? Contoh, yuk kalau jualan bisnis online baju, ntar duitnya dibawa kabur lagi sama yang punya. Ketakutan dari si pembeli, kita harus pikirin juga nih, ya kan, weakness-nya itu. Dan yang ketiga, ada SWO, ada O, atau adalah opportunities, atau peluang. Peluangnya kenapa? Oh iya ya, lagi COVID. Oh iya ya, masyarakat takut keluar rumah. Oh iya ya, jadi kamu ketemu celahnya, kamu mau masuk market seperti apa. Dan yang terakhir adalah treason, ya kan, atau ketakutan kamu yang akan kejadian, contoh bangkrut dan lain sebagainya. Ya bangkrut kayak barang nggak nyampe ke pembeli kayak atau gimana dan lain sebagainya.
when you do your SWOT-nya dulu, contoh yang tadi aku bilang soal jualan baju, misalkan, kalau aku mau bikin analisis SWOT suatu dagangan baju, oke, jualan baju, kelebihannya mau di zaman apapun, mau kondisinya di negara manapun, semua orang butuh baju, setuju? Nah, itu pertama. Kedua, weakness-nya tadi aku udah bilang, aduh, tapi aku takut nih saingan sama orang, tapi ntar jualannya gimana ya, ntar, wah pokoknya banyak lah tuh ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kita. Simple aja, kalau kamu jualan bajunya memang bajunya kualitas bagus, bahan jahitannya mantap, bordirannya juga baik, nggak mungkin. Aku tipikal manusia yang percaya yang nama quality over quantity. Kualitas akan ngalahin kuantitas. Itu. Dan yang ketiga, opportunity-nya kalau dipikir-pikir, jualan baju secara online, wajarlah orang banyak yang mau. Kan sekarang nggak perlu keluar rumah. Kita pun lebih aman dari rumah doang. Ya kan? Itu yang ketiga. Dan yang keempat tadi, terkait dengan treatment-nya, ya kamu ngapain takut lagi? Masalah pengiriman barang yang nggak berhasil, ya mungkin yang tadinya ngirim via satu startup, misalnya contohnya gini deh, kalau ngirim via Gojek itu nggak efektif, mungkin kamu bisa coba pakai Paksel, mungkin bisa coba pakai Tiki, mungkin bisa coba pakai JNE, kan banyak opsinya. Nah, analisis itunya dulu, baru kita mulai bisnis. Kalau aku sih gitu. Terima kasih sebelumnya, Filipus. Kita balikin lagi ke Filipus. Ya, terima kasih kepada Pak Bayu dan juga Pak Kevin atas jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Afina nih. Ya, Kak Afina, mungkin untuk pertanyaan Kak Afina dan selanjutnya saya bacakan aja ya. Dari Kak Afina, dia bertanya, berdasarkan pengalaman kedua narasumber, bisnis startup yang itu seperti apa dan bagaimana menjaga sebuah bisnis supaya tidak hanya ikut tren saja dan bisa bertahan lama. Terima kasih. Oke, mungkin kembali lagi ke Pak Bayu ya untuk menjawab pertanyaan. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan Kak Afina. Nah, ini pertanyaannya pas nih buat Mas Kevin, soalnya dia CEO dari Social Agency juga nih. Iya, aku sih ya selama ini gitu ya, biar tetap si usahaku ini tren gitu ya. Karena pertama aku ngebuat usaha ini karena ayam itu merupakan bahan pokok gitu yang gak bisa dipandang sebelah mata gitu sama setiap orang gitu. Pasti orang-orang tuh butuh bahan pokok gitu, apalagi untuk bahan makanan seperti dari para pelaku UMKM dari Horeca lah, dari hotel, kafe ataupun restoran gitu kan ya. Jadi sebenarnya tuh tren itu kan dibuat dari kita sendiri sebenarnya padahal kayak ibarat kayak perusahaan ataupun ya perusahaan tinggal menyewa konten kreator dan menyewanya terus tinggal meminta untuk memposting hal yang berkaitan dengan si perusahaan itu udah jadi tren juga itu kan maksudnya tuh. Tapi balik lagi kalau menurut aku pribadi lebih ke di saat tren itu kita ingin menciptakan tren, kita harus membuat produk kita lebih bagus dulu gitu kan ya. Jadi kita sebelum market gitu, kita harus melihat produk kita itu udah pas belum sih gitu, udah sesuai standar yang di pasaran gitu kan, atau bisa aja lebih di atas dari pasaran gitu kan ya. Jadi kalau tren sendiri kan bisa dilihat dari Google Trends ya. Jadi hal ini cukup relatif juga karena tren sendiri tuh masih bisa dibangun oleh kekuatan perusahaan itu sendiri. Jadi cukup ini aja sih lebih ke menjaga kepuasan dari pelanggan gitu, ataupun ya kita malah yang menjemput bola gitu. Jadi sehingga si konsumen tuh tetap ya menjaga hatinya gitu ya kepada kita, karena pemasaran yang bagus tuh kan bisa nyampe ke hati seseorang gitu ya. Jadi akan teringat selalu gitu kan. Jadi akan menjadi pelanggan yang potensial ke depannya. Mungkin cukup dari aku, ini lebih ke Mas Kevin. Ya, lanjut kepada Pak Kevin mungkin. Oke. Thank you banyak lagi sekali lagi untuk Filipus. Aku mau ngejawab dengan satu teoritis lagi nih. Jadi gini. Tadi kan aku udah sedikit memaparin tentang SWOT ya, SWOT ya.
Dan dalam hal kasusnya yang kali ini, Vina ya tadi yang nanya ya. Sebelumnya, thank you Vina untuk pertanyaannya. Kamu juga mesti pelajarin sedikit yang namanya SOAR. Nah, habis SOAR, ada SOAR nih. Apalagi nih Pak? Ini berarti SOAR itu ada yang namanya strength, opportunities, aspiration, and result. Ya, itu kita bahas satu persatu. Dari SOAR itu strength. Ya, sekali lagi. Kan kamu tadi pertanyaannya lebih ke arah pembuatan startup itu sendiri. Kamu sekali lagi mesti tahu dulu nih, sebelum kamu mulai membuat startup, apa sih keunggulan yang kamu tawarkan dibandingkan yang lain. Kalau kamu cuma mikirnya, oh aku pengen buat startup ini, pengen menjual ke orang biar aku dapat profit, dapat cuan, gampangnya gitu. Hey, everybody in this world needs cuan gitu. Semua orang butuh uang. Cuman gimana kamu bisa menjual diri kamu? Maksudnya mohon maaf nih ya, konotasinya dibatasin dulu. Menjual diri dalam artian menjual ide kreatifnya kamu seperti apa. Pahamin dulu kemampuan kamu itu yang lebih apa. Contoh, ini hal yang paling nyata, aku ketemu anak usia, kalau nggak salah ini sekitar 15 atau 16 tahun ya di TikTok nih. Ya kan? Ada salah satu influencer di kantor, aku ngeliat, ini anak bocah cuma sekedar bikin gelang-gelangan dari tali temali gitu lah. Dia bikin aku mikir, emang laku kayak gituan? Sorry, agak-agak mikir, emang laku jualan begini ya? Terus aku pikir, ternyata nih anak, dia malah yang benar-benar menerapkan SOAR gitu loh. Dia nyadar, oh kekuatan gua ini anak bocah, gue bikin tali temalian begini, gue tambahin pernik-pernik yang biasanya cewek-cewek di usianya dia suka. Kenyataannya ketika dia lempar ke pasar, itu sangat ngegigit, alias ngejual banget, karena cocok sama anak usia segitu. Ya. Kedua yang tadi aku balikin lagi, kembali soal opportunities, dia sadar diri. Oh iya ya, banyak ya, contoh kita bicarain TikTok sedikit. Di TikTok itu kebanyakan user base-nya 65% usia di bawah 25 tahun. Artinya, ketika jualan gelang-gelangan itu, cocok dong di usia anak di bawah 25 tahun. Nggak mungkin dong ibu-ibu kita beliin gelang-gelang ala-ala anak bocah. Nggak mungkin dong. Nah, dia sadar, dia di TikTok itu banyak marketnya, dia terjun ke TikTok. Dia nggak main ke Facebook, nggak main ke IG. Karena kenapa? Di user base di aplikasi tersebut, usia yang lebih atas lagi umurnya. Dia sadar marketnya bukan di situ. Dia tahu opportunity-nya bukan di situ. Yang ketiga, ada namanya SOAR, kan ada SOR, aspiration. Dia sadar diri, oh iya ya, aspiration ini kita mesti punya panutan. Kita mesti punya panutan dulu nih, contoh. Yang kayak aku bilang tadi, kalau aku lupa namanya dia siapa, sorry, nanti mungkin bisa aku infoin. Cuman, base-nya dia bikin itu, dia salah satu penggemar Raditya Dika, seorang stand-up comedian di Indonesia. Aku sempat ngobrol sama dia, kok suka banget sama si Kak Raditya Dika? Iya Kak, karena Kak Raditya Dika itu dia pikirnya di luar akal sehat manusia. Maksudnya dia gila? Bukan. Maksudnya dia itu seorang stand-up comedian, tapi dia juga seorang produser movies. Dia seorang penulis. Dia seorang sutradara juga. Kan artinya kan kalau kita kenal sosok Raditya Dika tukang ngelawak, nggak akan kepikiran dia itu juga pebisnis bagus. Bener nggak? Logically speaking, kita akan mikirnya, oh ini orang ketawa mulu nih kerjaannya. Tapi ternyata dia punya single aspek di luar-luar itu yang dia masukin. Makanya kita mesti punya aspirasinya dulu, aspiration. Dan terakhir adalah R atau R itu result. Nah, ketika strength, opportunities, aspiration kamu jelas, kamu udah punya tujuan. Nanti aku 10 tahun ke depan pengen kayak si A. Atau aku nanti 5 tahun ke depan mau kayak si B. Karena kalau aku pribadi, ketika menerapkan dan mengetahui ilmu soal SOAR ini, aku sadar, oh iya ya, dulu kan aku berkaca balik ke 10 tahun yang lalu, ketika di awal aku selesai lulus kuliah, aku pengen punya bisnis, dan aku pengen sukseskan aku selevel di bawah Bob Sadino. Gila gak tuh? Dibilang gila. Tapi at the end, tapi sebelum sampai ke Bob Sadino, mungkin aku turunin lagi.
ya kalau Bob Sadino mungkin 30 tahun lagi lah, 20 tahunnya itu ya mungkin kayak level Deddy Corbuzier lah. Mundur lagi, ya 10 tahunnya ya mungkin kayak Raditya Dika lah. Dimundurin lagi ke belakang. Ya kalau 5 tahun laginya kayak siapa lah. Ibaratnya kita mesti punya pandangan kita kalau sukses nanti ke depannya kayak apa. Gitu. Jadi selain SWOT, ada SOAR satu lagi. Itu sih jawabannya dari aku, Filipus. Lanjut lagi. Thank you. Oke, terima kasih kepada Pak Kevin atas jawabannya. Sepertinya untuk sesi tanya jawab kita sudah hampir habis ya Pak. Jadi untuk para peserta selanjutnya mungkin mohon maaf jawabannya masih belum bisa dijawab, tapi jangan khawatir, mungkin jikalau ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya ke kontak person atau ke panitia, atau juga mungkin bisa nge-follow sosial media dari speaker-speaker kita nih. Aman. Ya, Pak Kevin apa nih Pak sosial medianya? Oke, kalau mau ketemu sama aku di IG bisa kontak @playboy_playboy.insyaf. Kita banyak bicara soal sosial media di situ, atau kita mau ngomongin lebih lanjut tentang live streaming, kita bisa ketemu di TikTok. Usernya @kevinjianando, nama panjang aja. Simple sih, itu aja kok. Oke, terima kasih Pak Kevin. Oke, mungkin Pak Bayu juga bisa sebutin. Oke, kalau IG aku itu @bayupangestuya ya. Jadi ada tambahan ya-nya doang gitu. Di situ juga ada konten-konten buat belajar untuk dunia manajemen ataupun marketing gitu ya. Oke, terima kasih Pak Bayu dan Pak Kevin. Ya, jadi kepada para audiens mungkin nanti bisa nge-follow ya dari sosial media dari kedua narasumber kita untuk menanyakan secara langsung pertanyaan yang belum bisa dijawab. Oke, ya sekali lagi terima kasih kepada pemateri yang telah luar biasa atas jawabannya. Dan hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi pada seminar kali ini yang membahas tentang Life at Startup. All of you have to know about startup. Selanjutnya, sebelum menutup sesi pada hari ini, saya akan mereview kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas kali ini. Ya, dari Pak Kevin kita sudah belajar ataupun diskusi mengenai apa itu startup, kemudian bagaimana perkembangan bisnis startup di Indonesia, lalu bagaimana mendefinisikan perusahaan startup, kemudian kita juga sudah belajar ciri-ciri perusahaan startup, lalu faktor utama pendirian startup, tantangan pendirian startup, ada keuangan, sumber daya manusia, dan support system. Kemudian dari Pak Bayu, kita juga sudah diskusi mengenai bahwa ada sebuah proses penting dalam startup, yaitu perjalanan. Kemudian startup adalah perusahaan yang didesain untuk pertumbuhan yang sangat cepat, lalu karakteristik startup itu inovatif, distributif, go mobile, fleksibilitas tinggi, pertumbuhan yang cepat, lalu bagaimana memulai startup, dan kita juga sudah membahas ada 6 tingkatan startup, yaitu cockroach, pony, centaurus, unicorn, decacorn, dan hexacorn. Ya, itulah sedikit hasil review dari materi kita yang sudah kita bahas hari ini. Ya, sebelum kami tutup acara seminar kali ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Ya, saya Filipus Gulo selaku moderator mohon undur diri, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih, Filipus. Baik, terima kasih kepada Bapak Kevin Jenando dan Bapak Bayu Aji atas materi yang telah dipaparkan, serta kepada Saudara Filipus Gulo yang telah menjadi moderator kita pada hari ini. Sesi selanjutnya adalah sesi pemberian e-sertifikat yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku dosen pembimbing e-seminar pada hari ini pada narasumber kita yaitu Bapak Kevin Jenando dan Bapak Bayu Aji, serta kepada moderator kita yaitu Saudara Filipus Gulo. Kami persilahkan kepada Bapak Eka Wahyukasih
untuk memberikan sertifikat kepada narasumber dan moderator kita hari ini. Baik, terima kasih. Atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, saya dengan bangga ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih berupa e-sertifikat kepada Bapak M. Kevin Jenando Trisna ST yang telah memberikan pengetahuan pengalamannya terkait dengan Life at Startup, All You Have to Know About Startup pada sore hari ini, sehingga seluruh peserta e-seminar nasional ST Kasih Bangsa seri ke-50 dapat mendapatkan pengetahuan baru dan untuk menjadi bekal bagi para mahasiswa-mahasiswi untuk masuk ke dalam dunia startup. Saya kira saya perkenankan Bapak M. Kevin Jenando berkenan untuk menerima e-sertifikat ini. Dipersilakan. Iya, terima kasih banyak sebelumnya untuk Pak Eka. Terima kasih atas opportunity yang diberikan untuk aku buat bisa mengisi di acara ST Kasih Bangsa. Suatu kehormatan yang tinggi juga bisa diterima di sini. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Ya baik, terima kasih. Dan juga atas nama Kampus ST Kasih Bangsa, saya juga ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bayu Aji Pangestu ST yang telah memberikan pengalaman pengetahuan yang sangat berharga kepada seluruh partisipan berupa yaitu mahasiswa-mahasiswi ST Kasih Bangsa dan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu, mohon perkenan Bapak Bayu Aji Pangestu ST berkenan untuk menerima e-sertifikat ini. Tentu dengan sangat baik saya menerima sertifikat yang diberikan oleh STIE Kasih Bangsa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eka serta teman-teman panitia dari acara ini. Di mana ini acara yang cukup luar biasa bagi saya. Baik, terima kasih. Dan atas nama Kampus ST Kasih Bangsa, saya juga memberikan penghargaan kepada Filipus Gulo yang merupakan mahasiswa semester 6 ST Kasih Bangsa yang mendapat tugas untuk melaksanakan e-seminar nasional sebagai tugas dari mata kuliah inkubasi bisnis. Untuk itu, silakan Filipus Gulo untuk menerima e-sertifikat ini. Semoga nilai kalian di semester ini baik adanya. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas sertifikatnya dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyelenggarakan e-seminar nasional pada hari ini. Terima kasih Pak. Baik. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya ingin mengundang kepada seluruh partisipan yang hadir pada e-seminar nasional ST Kasih Bangsa ini. Saya ingin mengundang semuanya untuk hadir untuk e-seminar PIKTI, seminar internasional PIKTI, yaitu PIKTI Internasional e-seminar seri ke-54, di mana saya kebetulan sebagai ketua umum. PIKTI adalah perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia. Di sini yang akan tampil adalah speaker 1, Dr. Kiki Sulistyo dari Jerman, dan Dr. Priscilia Victoria W. Ismail dari Indonesia. Dan PIKTI memiliki 9 anggota organisasi, dan besok temanya adalah Migraine Integrative Therapy Concept. Besok 1 Agustus 2021 pada jam 2.30. Saya mengundang Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan ini untuk hadir pada e-seminar besok. Silakan difoto. Dan ini migrain itu sebenarnya banyak sekali dihadapin oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dan 75% migrain itu menghinggapin wanita, ya 25% pria, 75% wanita. Silakan mengikuti internasional e-seminar ini agar tahu bagaimana cara mengatasi migrain baik buat diri sendiri maupun keluarganya. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional ST Kasih Bangsa seri ke-50 dengan resmi saya nyatakan ditutup.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.